Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Premana Wardayanti Premadi, PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ITB, saya memohon izin untuk membacakan CV singkat dari Profesor Premana W. Premadi. Profesor Premana W. Premadi dilahirkan di Surabaya 13 Juli 1964 dan beliau menikah dengan Pak Yudi Suharyadi, PhD, dosen matematika FMIPA ITB. Pendidikan yang telah beliau tuntaskan, SMA di Tarakanita 1 Jakarta tahun 1983, S1 di Astronomi Institut Teknologi Bandung 1988, dan S3 di bidang fisika University of Texas at Austin 1996. Bidang keahlian beliau adalah kosmologi dan astrofisika relativistik, dan bidang peminatan yang beliau geluti adalah astronomi demi bumi, pendidikan sains, dan sains dalam pemajuan peradaban. Adapun riwayat pekerjaan atau penugasan di ITB, tahun 88-89 beliau sebagai asisten dosen di jurusan astronomi dan jurusan fisika. Kemudian sejak tahun 1990 bergabung menjadi dosen di ITB di jurusan atau program studi astronomi. Dan tahun 2004 sampai 2005 beliau adalah sekretaris Senat FMIPA. Dilanjutkan 2009-2011 sebagai Ketua Dewan Editor Jurnal Matematika dan Sains, kemudian juga tahun 2018 hingga 2023 sebagai Kepala Observatorium Boscha FMIPA di Lembang. Kemudian dari 2023 beliau juga adalah anggota Komisi Program Pascasarjana FMIPA. Berikut adalah beberapa hibah riset dan hibah pendidikan astronomi yang telah beliau dapatkan. Tahun 1997-99 mendapatkan hibah dari Japan Society for the Promotion of Science, kemudian 2021 sampai 24 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ITB dan FMIPA ITB, 2005 John Templeton Foundation for Science and Religion Dialogue, kemudian 2016-2018 Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Newton Fund UK, 2019 dan 2020 World Class University, ITB and Australian National University, dan ITB and Kindai University. Tahun 2015, 2021, 2024 mendapat penghargaan juga dan hibah dari International Astronomical Union, dan beliau juga sangat sering terlibat dalam kolaborasi berbasis ajang atau kegiatan yang mencakup community development, teacher training, public outreach, kemudian juga ekspedisi gerhana, termasuk yang terbaru gerhana matahari, dengan berbagai institusi, baik itu industri, pemerintah maupun institusi akademis dari dalam dan luar negeri. Berikutnya, rekognisi dan penghargaan yang telah didapatkan oleh Bu Nana, kami memanggilnya demikian. Tahun 1997, Japan Society for the Promotion of Science Research Fellow, kemudian 2004 dari Tempo, penghargaan sebagai salah satu Persons of the Year 2004. Kemudian 2016 ITB Innovation Award, kemudian 2016 DKI Jakarta Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Jakarta,
Kemudian 2017 International Astronomical Union, yaitu beliau diabadikan menjadi nama sebuah asteroid. Benda tepuk tangan silahkan. Benda tata surya non planet ya, yaitu namanya 12937 Premadi. Kemudian 2019 salah satu General Electric STEM Woman. Kemudian 2021 salah satu dari Berita 1 STEM Woman. Kemudian 2022 dari ITB, dari FMIPA mendapatkan award sebagai pengabdian masyarakat terbaik. Kemudian 2023 Royal Astronomical Society UK sebagai Honorary Fellow, dan 2023 dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 dari 95 perempuan tangguh dan inspiratif. Dan ini adalah hobi atau kegemaran yang dipentingkan. Bu Nana ini adalah ilmuwan yang teliti sehingga hobi pun ada rentang waktunya ya keterangannya. Misalkan sampai dengan 2010 main musik klasik, main tenis, naik gunung, bertaman. Kemudian sejak 2010 penikmat yaitu kritikus pasif untuk musik klasik dan Wimbledon. Kemudian membaca buku anak-anak, memotret pakai HP. Kemudian sejak 2005 mengurus pendidikan Science, Engineering, Arts, Mathematics, STEAM via astronomi untuk anak-anak dan guru. Dan sejak 2016 berguru pada para seniman, budayawan, dan mereka yang sudah selesai dengan dirinya. Waduh. Berat ya Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat Prof. Nana. Demikian Bu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Premana Wardayanti Premadi PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas dan sekolah atau yang mewakili, Bapak dan Ibu undangan yang hadir di Aula Barot maupun yang hadir secara daring. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghaturkan terima kasih tak terhingga atas kesempatan orasi ini, atas perhatian dan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Sungguh saya merasa terhormat dan berbahagia atas perhatian ini. Siang ini saya ingin mengundang para hadir untuk melihat dengan kacamata fisika alam semesta rumah kita yang teramat besar dan kaya. Lalu menyelami pertanyaan-pertanyaan saintifik tentang bagaimana sebetulnya bintang gemintang dan galaksi-galaksi terbentuk. Sambil berjalan, saya akan coba perlihatkan bagaimana para astronom dan kosmolog mencoba mencari tahu bagaimana menjawabnya. Dan lebih dari itu, melihat ilustrasi bagaimana ilmu pengetahuan alam dikonstruksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Movie yang Bapak Ibu lihat sekarang adalah hasil dari survei galaksi-galaksi
Jadi masing-masing galaksi tampil seperti yang diamati, lokasi mereka adalah yang kita estimasi di mana. Jadi ini bukan simulasi, tetapi hasil survei yang dibuatkan movie-nya. Galaksi Milky Way, galaksi rumah kita, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Bima Sakti. Galaksi rumah kita ini adalah tempat di mana tata surya kita, matahari dengan bumi, itu bergerak mengelilinginya bersama dengan ratusan miliar bintang yang lain. Gambar yang atas adalah bentangan Milky Way apabila kita amati dalam panjang gelombang inframerah. Dia jadi bebas dari debu, kita bisa lihat sebanyak mungkin bintang. Gambar yang di bawah diambil oleh sahabat saya Muhammad Yusuf dari Amphoang, dari Timau di Kabupaten Kupang. Di luar Milky Way ada miliaran bahkan mungkin triliunan galaksi yang menjadi building blocks untuk skala besar alam semesta. Galaksi-galaksi yang kita lihat di awal tadi hanyalah mengisi kerucut yang kurus saja dari arah pandang kita. Para kosmolog menyebutnya sebagai pencil beam survey karena lebarnya hanya sebesar pensil. Bentangannya di langit tak lebih dari bentangan bulan purnama. Setiap titik di dalam peta ini adalah sebuah galaksi. Sebuah galaksi hanya sebuah titik. Dan kita bisa bayangkan kalau setiap galaksi ada ratusan miliar bintang, betapa besarnya alam semesta kita. Jadi kita lihat juga di sini bahwa galaksi-galaksi tidak tampak tersebar secara merata, melainkan bergerombol, bahkan di dalam jejaring-jejaring. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya bisa memulai dengan membuat Bapak Ibu terpesona bahwa alam semesta kita sungguh besar dan megah. Pertanyaannya, dari mana semua itu berasal? Apakah semuanya langsung jadi? Apakah melalui proses? Dan bagaimana kita bisa bertanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Gambar yang sebelah kanan adalah simulasi dari ribuan jejaring galaksi yang ada pada suatu lapisan langit. Sebelah kiri, walaupun tampak mirip strukturnya, adalah jejaring saraf di dalam otak. Luar biasa bahwa kerumitan itu bisa tumbuh, kompleksitas bisa tumbuh di dalam alam. Pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah ada sesuatu yang sungguh-sungguh common di antara kedua sistem yang sungguh berbeda skalanya ini, sedemikian sehingga bisa menampilkan fitur yang sangat mirip? Karena saya bukan ahli neuroscience, tapi ada sedikit belajar astrofisika dan kosmologi, maka saya memilih untuk menjelaskan yang sebelah kanan. Nah, kita tahu bahwa apapun yang tumbuh itu memerlukan bibit dan proses. Dan juga memerlukan lingkungan yang mendukung. Gaya gravitasi adalah gaya yang dominan dalam skala besar, walaupun ada banyak gaya yang lain yang bekerja di dalam alam, tetapi dalam skala yang sangat besar, yang ordenya mencakup tadi yang galaksi-galaksi bisa jadikan rumah, itu gaya gravitasi dominan. Walaupun gaya gravitasi sangat jauh lebih lemah daripada gaya yang lain, seperti gaya elektromagnetik, tetapi jangkauannya amat panjang dan sifatnya akumulatif. Semua gaya gravitasi sifatnya tarik-menarik. Nah, persamaan yang Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan adalah persamaan yang menjelaskan bagaimana alam semesta dapat berubah ukurannya bergantung pada isinya apa. Nah, ternyata alam semesta memuai dengan cara yang sangat sederhana, monotonik dan adiabatik. Dan oleh sebab itu, kita bisa memperoleh alam semesta ini dari waktu ke waktu. Kita hitung berapa temperaturnya. Dari saat ukurannya sangat kecil, ukurannya itu mencakup seluruh energi yang ada sehingga temperaturnya sangat tinggi. Sambil ia memuai, suhunya turun, dan pada saat itu kita juga ternyata buktikan bahwa alam semesta memuai dengan menjaga kesetimbangan termodinamiknya. Dan oleh sebab itu, seluruh foton yang ada di alam semesta dan seluruh materi ada dalam keseimbangan. Dan itu yang kemudian kita peroleh dengan mempelajari sebaran apa yang kita kenal sebagai cosmic microwave background di sini adalah sebaran
fluktuasi keberbedaan temperatur foton rata-rata di dalam alam semesta. Karena keseimbangan termodinamik antara materi dan foton, kita lalu dapat menggunakan ketidakseragaman temperatur CMB yang kita bisa amati untuk menduga seperti apa ketidakseragaman materi pada saat alam semesta mulai. Itu sebabnya kita bisa menjadikan petunjuk dari CMB ini sebagai bibit. Alam semesta kita mulai dengan bibit sekecil apa dan lalu berlanjut menggunakan interaksi gravitasi untuk menjadi galaksi, bintang, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan struktur skala besar seperti tadi sudah saya sampaikan, utamanya dikelola oleh gravitasi. Dari persamaan yang atas menunjukkan tadi bagaimana alam semesta berubah ukurannya, persamaan yang bawah menunjukkan fluktuasi tadi tumbuh dengan laju seperti apa. Nah, yang Bapak dan Ibu saksikan di dalam simulasi ini adalah bagaimana sesuatu yang sangat sederhana, sangat mirip satu dengan yang lain tumbuh menjadi lokasi-lokasi yang kompleks yang kita kenal sebagai tempat-tempat yang non-linier. Nah, perkaranya adalah bahwa tidak semua dari apa yang di dalam semesta ini ada dapat kita lihat. Jadi kita hanya bisa melihat sesuatu yang bercahaya atau memantulkan cahaya. Oleh karena itu mesti ada cara untuk bisa merelasikan di mana ada massa, di mana ada cahaya. Pada slide ini saya mulai menceritakan bagaimana kita bisa menduga di mana ada massa dengan melihat sesuatu yang bercahaya. Maaf. Teknik ini menggunakan teori yang kita sangat kenal, yaitu teori relativitas umum Einstein. Salah satu produk atau yang diprediksi dari fenomena dari teori relativitas umum Einstein ini adalah lintasan cahaya itu peka terhadap kehadiran potensial gravitasi. Nah, yang menarik adalah apabila pembelokan lintasan cahaya ini lalu difokuskan pada pengamat, yakni kita, maka pengamat ini dapat melihat berbagai citra yang posisi dan tampilannya berbeda dari sumber cahaya yang asli. Oleh sebab itu, fenomena fisis ini orang kenal sebagai lensa gravitasi. Geometri sederhana yang Bapak dan Ibu lihat di sini menunjukkan bagaimana cahaya dari sumber datang ke pengamat. Apabila tidak ada lensa L ini dia akan lurus saja. Tapi karena ada lensa ini potensial gravitasinya akan membuat dia dibelokkan lalu kemudian difokuskan kepada kita. Persamaan geometrinya relatif sederhana dan oleh karena itu memberikan harapan untuk bisa kita manfaatkan. Gambar yang sebelah kanan adalah sebagian kecil saja dari contoh terkini kasus-kasus lensa gravitasi yang kita amati. Semakin hari ada semakin banyak contoh dari yang sederhana sampai yang sangat rumit. Lensa gravitasi juga dapat kita tinjau sebagai pemetaan matematis. Sebagai pemetaan matematis, orang lalu berkonsentrasi pada bentuk dan struktur matriks pemetaan yang orang kenal sebagai matriks Jacobian. Nah, matriks Jacobian ini memberikan kepada kita secara eksak dan hampir unik posisi dan karakter lensanya dan kemudian citranya. Dan oleh sebab itu amat berpotensi untuk kita jadikan cara untuk mencari solusi-solusi dari berbagai inverse problem dalam hal ini yang terkait dengan distribusi massa. Karena salah satu yang orang gunakan adalah matriks Jacobian untuk keperluan yang mungkin lebih dikenal secara luas, tetapi berangkatnya dari ide yang sama, yaitu melihat struktur Jacobiannya, orang bisa mengenali di mana ada titik-titik atau lokasi atau garis yang menceritakan critical condition, tempat dan karakternya, tempat-tempat yang merupakan posisi kaustik, dan itu khas sekali untuk
yang orang kenal sebagai catastrophic theory, dan bukan sesuatu yang secara unik digunakan untuk lensa gravitasi. Gambar yang Bapak Ibu lihat adalah sebelah kiri bawah adalah peta dari critical condition dan caustic. Bergantung kepada posisi sumber terhadap potensialnya, kita akan lihat citranya dalam bentuk dan posisi yang sangat beragam. Oleh karena itu, sebaliknya apabila kita tahu di mana citra dan karakternya, kita bisa menduga posisi sumber maupun potensial pelensanya. Gambar yang atas adalah peta simulasi komputasional langsung dari persamaan. Gambar yang bawah adalah peta yang menggunakan propagasi cahaya menggunakan lensa gravitasi. Nah, perkaranya di alam semesta ini kita tidak tahu persis bagaimana massa menyebar. Oleh karena itu, kita memerlukan cara berstrategi, yaitu menggunakan simulasi komputer. Jadi menggunakan persamaan-persamaan kosmologi dan pertumbuhan fluktuasi tadi, kita membangun struktur skala besar alam semesta menggunakan simulasi komputer, dan kemudian menggunakan simulasi lensa gravitasi, tepatnya menggunakan metode pelensaan multibidang untuk dapat menelusuri bagaimana cahaya berjalan dari sumber yang sangat jauh menuju ke kita. Kita tentu saja ini adalah dramatisasi kelok-kelok ini, tetapi benar bahwa cahaya tidak melintasi garis lurus, sehingga cara kita menghitung jarak pun perlu memperhatikan hal tersebut. Kombinasi antara simulasi evolusi struktur skala besar dan simulasi bagaimana cahaya berpropagasi menggunakan metode multiple lens tadi, itu menghasilkan atau membuka cara untuk kita menelaah, memilih model kosmologi mana yang paling dekat dengan alam semesta yang kita amati. Nah, pertama adalah dengan membandingkan distribusi galaksi teramati dibandingkan dengan simulasi. Kita bisa dari situ memperoleh galaksi-galaksi dengan latar belakang yang materi yang kita sebut sebagai materi gelap, dan kemudian memilih kosmologi mana yang paling sesuai dengan gambaran tersebut. Yang lain seperti tadi menggunakannya untuk mengestimasi jarak yang paling baik, dalam hal ini mencocokkannya dengan supernova tipe 1H yang menjadi standar candle, dan dari situ kita peroleh bahwa model kosmologi yang tampaknya cocok dengan semua pilihan-pilihan tadi adalah model yang berisi 27% materi dan selebihnya adalah dark energy, sesuatu konstituen yang kita masih belum kenal apa. Dan yang menarik yang lain adalah mencari tahu apakah ada fitur yang khas dari berbagai citra lensa gravitasi yang orang temukan. Yang sebelah kanan adalah simulasi yang kami lakukan, yang sebelah kiri menariknya adalah hasil pengamatan. Dan kalau saya putar sedikit gambar ini, rasanya saya bisa klaim bahwa saya sudah prediksi Cheshire Cat. Nah, yang lain menarik juga adalah melihat lensa gravitasi secara individu. Lensa gravitasi yang disebabkan oleh gugus galaksi sebagai pelensa adalah cara yang jitu sekali untuk kita melihat di mana materi itu bisa terdistribusi. Dengan cara membandingkan di mana massa berada atas hasil analisa lensa gravitasi dan mencocokkannya atau membandingkannya dengan bagaimana gas panas itu terdistribusi dari pengamatan sinar X yang kita lihat. Massa yang tidak tampak lalu kita kenali sebagai dark matter, yang mana distribusinya kita bisa duga dengan cara yang sangat-sangat cermat. Nah, dengan banyak sekali kemajuan tadi, ternyata tantangannya juga semakin banyak karena kita sudah melihat lebih banyak, maka banyak hal juga yang kita ternyata tidak tahu.
bahwa bagaimana alam semesta itu persisnya mulai dan membentuk galaksi, kapan. Karena kita ternyata melihat dari hasil James Webb Space Telescope, galaksi-galaksi sudah ada lebih awal daripada yang kita perkirakan. Kita juga bisa bertanya, apakah ada proses-proses fisika yang dulu dominan, sekarang tidak lagi misalnya. Nah, saya juga ingin menunjukkan sedikit bagaimana pertumbuhan dalam sistem yang kompleks itu sangat mungkin menghasilkan ketidakpastian. Dari sesuatu yang sederhana, yang linear menjadi non-linear. Kita lihat tidak ada fitur yang konstan dan kekal. Dan juga yang niscaya dalam sistem yang kompleksitasnya tinggi adalah justru ketidakpastian. Yang Bapak Ibu lihat di sini dalam movie ini adalah simulasi tentunya, adalah bagaimana struktur skala besar itu berkumpul membuat bintang, galaksi, dan sebagainya. Nah, dengan ini semua saya mohon izin untuk mengajukan sedikit premis. Jika logika matematika adalah kebenaran semesta, dan jika hukum fisika absah untuk seluruh semesta, maka saya berharap saya telah mengajak para hadirin untuk meyakini bahwa narasi saintifik yang kita punya hingga kini adalah cukup baik menggambarkan tentang alam semesta. Tapi dengan itu saya juga, dengan keberanian tadi, saya juga harus dampingi dengan sesuatu yang sifatnya raguan. Sesuatu yang masih kita simpan dalam kotak skeptisisme. Refleksi dari belajar kosmologi sebagai suatu pengetahuan ilmu yang kita secara ambisius ingin tahu alam semesta yang sangat besar dengan hanya duduk di bumi. Kita memang diizinkan untuk menumbuhkan ide-ide yang liar, tetapi data tetap saja menjadi cara kita untuk menguji teori kita secara rigid. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita kelola ini dan kembangkan ini di dalam suatu sistem pengetahuan. Pengetahuan tidak kita kacaukan dengan informasi tentunya, di mana pengetahuan berkembang pesat, ada banyak perluasan dan kompleksitas dari berbagai relasi yang muncul. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan suatu sistem pengetahuan secara individu maupun kolektif sebagai bagian dari pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tiba di sini, perjalanannya sungguh-sungguh panjang dan ada banyak sekali orang, banyak sekali situasi yang mengantarkan saya ke sini, cepat atau lambat. Nah, saya mohon izin untuk menyebut sedikit dari banyak orang tadi. Yang pertama tentu saja suami saya, Dr. Yudi Suharyadi, yang dedikasinya kepada pendidikan matematika, pengetahuan yang luar biasa tentang matematika, seharusnya lebih layak untuk berdiri di sini. Keluarga saya, keluarga Permadi, ibu saya alhamdulillah juga hadir, adik dan keponakan saya juga, keluarga Wangsa Dibrata, keluarga suami saya, ibu mertua saya juga hadir, alhamdulillah, dan seluruh kerabat adalah semua yang tidak pernah lelah mendoakan dan cintanya tidak ada batasnya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga-keluarga angkat saya, kita yang bersekolah di sana sini, selalu ada kesempatan untuk diasuh oleh keluarga lain. Saya berterima kasih kepada keluarga Thompson, keluarga Malino, keluarga Suji yang perwakilannya juga ada di sini hari ini, dan Dr. Reklin. Dan saya tentunya berterima kasih kepada keluarga astronomi, mulai dari saya menjadi mahasiswa sampai sekarang saya berdiri di sini, dan juga tentunya sahabat, saudara-saudara keluarga saya di Observatorium Bosca. Saya ingin berterima kasih kepada semua guru saya semenjak taman kanak-kanak hingga S3, dan secara khusus adalah tentunya para pembimbing saya di S1 dan S3, almarhum Bapak Dr. Yorga Ibrahim, Profesor Richard Metzner, Profesor Hugo Magdel, Profesor Toshifumi Futamase, yang membuat saya menjadi saintis seperti saya sekarang. Saya amat berterima kasih tentunya kepada Dekanat FMIPA dan seluruh staf yang
betul-betul meyakinkan bahwa semua ini bisa. Dan terutama kepada Ibu Hani Garminia, mudah-mudahan juga hadir, saya ingin berterima kasih atas dedikasi beliau yang tidak ada duanya. Orang-orang yang mengasihi saya dengan berbagai cara, mempercayai saya, cita-cita, mimpi saya, dan kelemahan saya, ada di sini Ibu Linda Umar Habidin, Ibu Yani Panigoro, Bapak Kusmayanto Kadiman, Bapak Nikno Kleksono, Bapak Raja Hutauruk, Ibu Kara Rusdi, Ibu Yatni Yulianti, Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Fitri Untari Dewi yang ibunya hadir di sini, Bapak Widya Safita yang mudah-mudahan lekas sembuh. Para guru besar yang mendukung upaya saya untuk menjadi guru besar di sini, Profesor Dani Hedi Wijaya, Profesor Taufik Hidayat, Profesor Iwan Pranoto, Profesor Cynthia Radiman, Profesor Desi Natalia, Profesor Freddy Zen, Profesor Andi Mahyudin, Profesor Indra Jati Sidi, Profesor Satria Brojonegoro, Profesor Tarimart, Profesor Sulistiawati Irianto, Profesor Damayanti Bukhari, Profesor Riri Sarumpait Toha, Profesor Melanie Budianta, Profesor Richard Metzner, Profesor Hugo Martel, Profesor Tushiohong Tamase, Profesor Edward van den Heuvel, Profesor René Breton, Profesor Matthew Collis, Profesor George Miley, Profesor Dr. Karel van der Heugt, Dr. Jan Visser, Dr. Hilmar Farid. Astronomi adalah tempat di mana langit itu untuk semua, jadi mohon maaf, dunianya kayaknya semua diselempitin di sini. Untuk para murid, saya berterima kasih mereka yang telah menjadi mahasiswa saya. Bersama mereka sebetulnya saya belajar apa yang seharusnya mereka tahu dan bukan apa yang saya ingin mereka tahu. Lalu bagaimana saya mengupayakan agar mereka menjadi paham sehingga bisa bertanya dengan bermakna. Saya juga berterima kasih kepada Senat FMIPA, Senat Akademik, Forum Guru Besar, para kolega dosen, tenaga pendidikan, dan staf pendukung ITB, para sahabat sejak masa kanak-kanak hingga masa kini, sebagian hadir juga di sini, para pendukung astronomi dan observatorium Boscha, para mitra kerja astronomi dan pendidikan sains. Terakhir, secara khusus, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin agak berbeda. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan pesan semangat yang kepada teman-teman, saudara-saudara seperjuangan, dan pernyataan hutang budi dan nyawa pada para dokter, perawat, dan sukarelawan. Sebelah kiri ada foto Profesor Richard Metzner, pembimbing saya dengan istrinya, lalu Mrs. Metzner yang menjadi pembimbing Profesor Metzner, dan Stephen Hawking, sahabatnya, tahun 1960-an. Sebelah kanan ada Stephen Hawking tahun 2015-an. Entah bagaimana, rupanya kami terhubung secara fisika dan terhubung dengan cara yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatian dan minatnya kepada semesta. Berikutnya saya mohon perkenan para hadirin untuk menemani saya dalam doa. Saya mengucapkan janji berikut. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 20 Juli 2024, Profesor Permana Wardayanti Permadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya berkenan. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi Santi, Rahayu. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB,
kami silakan kepada Profesor Edi Leksono, Profesor Dea Indriani Astuti, dan Profesor Premana Wardayanti Premadi untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Edi Leksono untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Dea Indriani Astuti untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Premana Wardayanti Premadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Agus Jatnika Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar, para dekan, Bapak dan Ibu undangan serta tentunya para orator yang saya hormati. Marilah kita rendahkan dan lunakkan hati kita sejenak untuk bersyukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membacakan doa ini secara agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rahman, Ya Rahim, pada siang hari ini Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung berkumpul di Gedung Aula Barat yang bersejarah ini. Dengan segala kelemahan dan kerendahan hati, kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk berdoa dan bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami hadir di sini untuk mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghadiri acara orasi ilmiah para guru besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Edi Leksono, Profesor Dea, dan Profesor Premana. Rabbi auzinan ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Alim, Ya Rasid, kami memahami bahwa kami semua, termasuk para guru besar yang baru saja menyampaikan orasi ilmiah, adalah hamba-Mu yang lemah, yang senantiasa membutuhkan bimbingan, petunjuk dari-Mu ya Allah. Maka berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk terus belajar dan berkaya dalam memahami ilmu yang tidak berbatas. Keluasan ilmu-Mu yang telah dipaparkan oleh para profesor ITB yang baru saja kita dengarkan, justru membuat kami semakin sadar bahwa ilmu yang kami miliki hanyalah setetes air di samudera ilmu-Mu yang maha luas.
Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma wajalana minal muslimin. Ya Ghafar, ya Majid, ampunilah dosa-dosa orang yang berada di balik keberhasilan para guru besar kami ini dalam mencapai jabatan fungsional tertinggi dalam bidang akademik ini. Kami mohon ya Allah, muliakanlah kedua orang kami dan guru-guru kami, baik yang saat ini masih bersama kami maupun yang telah Engkau wafatkan. Pencapaian kami pada hari ini tidak mungkin terjadi tanpa peran dari orang tua dan guru-guru kami. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rubayana shigoro. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rubayana shigoro. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rubayana shigoro. Ya Syakur, ya Kalim, ampunilah dosa-dosa kami dan kami mohon padamu untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang layak Kau masukkan dalam syurga-Mu. Berikan kesempatan kepada kami untuk selalu mensyukuri nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat luang yang Telah berikan kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan segala daya dan upaya yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kami miliki dan dengan penuh keikhlasan dalam syukur nikmat yang telah Engkau berikan ini. Ya Allah, kami yakin semua ujian yang telah Engkau berikan semata-mata hanya untuk menempa kami untuk semakin meyakini kasih sayang-Mu kepada kami. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Had, ya Mujib, untuk itu kami mohon petunjuk-Mu dan mudahkanlah jalan kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang sistem energi berkelanjutan, peran penting dalam transisi energi nasional, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Edy Laksono, M.Eng. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai Microbial Enhanced Oil Recovery atau MIOR, aplikasi mikroba untuk peningkatan produksi minyak bumi Indonesia yang berkelanjutan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Dea Indriani Astuti, SSI. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang lensa gravitasi, perangkat kosmologi untuk mempelajari evolusi struktur skala besar semesta, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Premana Wardayanti Premadi, PhD. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada kehadiran para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik guru besar yang aktif, yang emeritus maupun yang sudah purna bakti. Kepada para guru besar, kami mohon untuk berdiri, baik yang ada di panggung ataupun yang ada di floor. Mohon berdiri. Ini para guru besar kami dari Institut Teknologi Bandung yang aktif, yang emeritus dan juga purna bakti. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir meluangkan waktu pada siang hari ini. Khusus pada hari ini juga hadir Ibu Yani Panigoro, Ketua MWA ITB periode 2019-2024. Terima kasih Bu. Kemudian Bapak Kusmayanto Kadiman,
Rektor ITB 2001 sampai 2004, Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2004 sampai 2009. Terima kasih Pak Kusmanto, Pak Kakak. Hadir pula Guru Besar Purnabakti Bapak Haryono Cokronegoro yang merupakan Ketua Majelis Guru Besar ITB periode 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2014. Selain itu kita juga dapat ini tamu dari perguruan tinggi lain, para guru besar, Profesor Hikmahanto Juwana, Rektor Unjani. Terima kasih Prof. Kemudian Profesor Kuncoro Harto Widodo dari UGM. Profesor Asri Rinanti dari Universitas Trisakti Jakarta. Profesor Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Profesor Damayanti Bukhori dari IPB University. Profesor Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia. Juga Profesor Riris Sarumpait dari Universitas Indonesia. Kemudian tidak di panggung, ada di floor, Profesor Terry Mart dari Universitas Indonesia. Ada Dr. Nino Leksono. Terima kasih Pak Dino. Kemudian Ibu Linda Humar Abidin. Terima kasih hadirannya Ibu. Ibu Dr. Regi Panggabean. Terima kasih Dr. Regi. Kemudian Bapak Raja Hutauruk. Ibu Kara Pitono Rusdi. Lalu juga siapa ini? Dr. Oki Muraza dari Pertamina Persero. Udah pulang ya? Bapak Setio Yanus Sasongko, dan salah seorang dosen senior yang tadi disebut-sebut oleh Profesor Dea, juga senior yang selalu belajar mikrobiologi dari awal dulu, Ibu Dr. Randa Nuryati Juli. Ibu Nuryati Juli ini juga dosen di Teknik Lingkungan tempat saya selain di biologi. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Edi Leksono beserta keluarga inti, Profesor Dea Indriani Astuti beserta keluarga inti, dan Profesor Permana Wardayanti Permadi beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung.
kepada Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Dan kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada Profesor Edi Leksono beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Dea Indriani Astuti beserta keluarga inti dan Profesor Permana Wardayanti Permadi beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Edi Leksono, Profesor Dea Indriani Astuti, dan Profesor Permana Wardayanti Permadi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat
serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.